Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang konfigurasi routing statis dan dinamis. Perkenalkan, nama saya Sheryl Falamika. Saya Dewi Laras dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Maina Raihanisa, absen 24. Saya Noni Maharani, kelas 11 TJKT 2, absen 27. 1. Pengertian routing. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jejaring dari satu jejaring ke jejaring lainnya melalui sebuah antar jejaring atau internet web. 2. Jenis routing. Routing dinamis dan statis. Routing dinamis adalah teknik routing di mana router menambahkan rute baru di tabel routing untuk setiap paket sebagai respon terhadap perubahan kondisi atau topologi jaringan. Protokol dinamis digunakan untuk menemukan rute baru ke titik tujuan. Routing statis merupakan teknik perutean di mana seorang administrator menambahkan rute dalam tabel routing secara manual. Router dapat mengirimkan paket ke tujuan melewati rute yang telah ditentukan. Dalam teknik ini, keputusan routing tidak dibuat berdasarkan kondisi atau topologi jaringan. 3. Kelebihan dan kekurangan routing dinamis dan statis. Kelebihan routing dinamis lebih mudah untuk dikonfigurasi, lebih efektif dalam memilih router ketika terjadi perubahan kondisi. Kekurangan router dinamis lebih mahal dalam hal penggunaan CPU dan bandwidth dari router, cenderung kurang aman dibandingkan dengan statis router. Kelebihan router statis, keamanan lebih terjaga karena hanya administrator yang dapat mengizinkan routing ke jaringan tertentu saja. Tidak ada penggunaan bandwidth antar router, tidak menyebabkan overhead. Kekurangan router statis memerlukan waktu setup yang lebih lama. Jika jalur terputus, jaringan terhenti, konfigurasi lebih rumit terutama jika beberapa komputer terhubung. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang terhubung. 4. Alat dan bahan yang digunakan untuk setting routing. Alat, router, switch, crimping tool, komputer, Cisco Packet Tracer. Bahan, kabel UTP, konektor, RJ45 atau RJ11, dan NIC, Network Interface Card. Cara mengkonfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, bukalah aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kedua, buka topologi jaringan dengan menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Masing-masing LAN punya 2 PC. Hubungkan PC ke switch dengan fast internet. Hubungkan juga switch dan router dengan fast internet 0/1 ke 0/2. Router ke router dengan fast internet 0/0 ke 0/0 dengan memakai kabel cross. Ketiga, atur alamat IP setiap perangkatnya. LAN pertama, alamat IP-nya 192.168.100.0/24. PC pertama beralamat IP 192.168.100.1. PC kedua beralamat IP 192.168.100.2 dengan gateway-nya 192.168.254 dengan menggunakan IP router 1FA0/1. LAN kedua beralamat IP 192.168.200.0/24. PC ketiga beralamat IP 192.168.200.1. PC keempat beralamat IP 192.168.200.2 dengan gateway-nya 192.168.200.254 dengan IP router
2 FA0/1. Router pertama FA0/1 beralamat IP 192.168.100.254 dan FA0/0 ber-DNS 10.10.10.1. Router kedua FA0/1 beralamat IP 192.168.200.254 dan FA0/0 ber-DNS 10.10.10.0. Ketiga, aktifkan semua interface-nya dengan tab config atau CLI. Pastikan interface no shutdown. Keempat, konfigurasikan routing statis di router pertama agar bisa terhubung ke LAN kedua dengan base IP router 192.168.200.0 spasi 255.255.225.0 spasi 10.10.10.1 di router kedua agar bisa terhubung ke LAN pertama dengan base IP router 192.168.100.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10. Selesai, lalu simpan konfigurasi. Dan selanjutnya, yang kelima, uji koneksi dengan menggunakan ping dari PC LAN pertama ke LAN kedua. Jika berhasil, lalu cobalah PC kedua ke LAN pertama. Jika semuanya berhasil, maka semuanya berhasil. Di sini saya ingin menjelaskan konfigurasi router dinamis di Cisco Packet Tracer. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer, buat topologi jaringan, 2 router, 2 switch, dan 4 PC. PC 1 dan PC 2 terhubung ke PC 1, PC 3 dan PC 4 terhubung ke PC 2. Kemudian atur IP address tiap perangkat, setiap PC, dan antarmuka router diberi alamat IP sesuai label jaringan. IP PC pertama yaitu 192.168.1.10, gateway 192.168.1.2. IP yang kedua PC 2 192.168.1.11, gateway 192.168.1.2. PC yang ketiga 192.168.3.10, gateway 192.168.3.2. PC yang keempat 192.168.3.11, gateway 192.168.3.2. Router 1 fast interface 0/0 192.168.1.2. Router yang kedua fast internet 0/1 192.168.2.8. Pengujian uji koneksi antar PC. PC di jaringan sama dapat terhubung, PC di jaringan berbeda gagal terhubung. Konfigurasi router dinamis. Masukkan konfigurasi router, pilih RIP, tambahkan jaringan yang terhubung ke masing-masing router. Klik ADD, setelah itu setia alamat jaringan, simpan konfigurasi, startup. Pengujian konfigurasi, semua perangkat berhasil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.